Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Naswa Kirana dengan NIM 23130101005. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan fisiologi, yaitu fisiologi konduksi jantung dan penjelasan tentang EKG sebagai persyaratan untuk mengikuti skill lab EKG dan untuk mengikuti praktikum fisiologi. Baik, dalam fisiologi atau FAAL, dasarnya kita perlu memahami dan mengenai siklus pompa jantung serta bagaimana kaitannya dengan bunyi jantung dan sistem konduksi jantung. Siklus ini terjadi dan berulang setiap kali jantung kita bergetar. Terbagi menjadi dua fase utama, yaitu fase sistol dan fase diastol. Masing-masingnya nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa fase yang akan kita bahas satu demi satu. Hal ini sangat berkaitan dengan proses kontraksi dan relaksasi otot, serta perubahan dalam atrium maupun ventrikel. Nah, ini adalah siklus pompa jantung yang dimulai dari keluarnya impuls listrik dari SR0 di atrium kanan. Ini menyebabkan depolarisasi atrium yang direpresentasikan pada gambaran EKG dalam bentuk gelombang P. Akibatnya akan terjadi kontraksi pada atrium sesaat setelah gelombang P berakhir, menyebabkan tekanan pada ruang atrium meningkat. Prinsipnya, darah akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Maka dalam hal ini, darah akan mengalir dari atrium ke ventrikel secara aktif karena ada kontraksi dari atrium. Fase inilah yang disebut dengan fase sistol atrium, dan di sini hanya sekitar 20% yang perlu dipompa pada fase ini. Karena dari siklus sebelumnya telah ada 80% ruang ventrikel diisi secara pasif, dan pada tahap ini katup antara atrium dan ventrikel yang selanjutnya kita sebut dengan katup atrioventrikular dalam kondisi terbuka, dan katup yang menuju ke paru-paru dan katup yang menuju ke aorta yang selanjutnya kita sebut dengan katup-katup semilunar dalam kondisi tertutup. Tahap selanjutnya yaitu ketika impuls mulai masuk ke ventrikel menyebabkan depolarisasi ventrikel, yaitu sebagai gelombang QRS pada gambaran EKG. Mulai berkontraksi dan atrium yang sebelumnya kontraksi mengalami relaksasi. Hal ini menyebabkan tekanan pada atrium menurun, di mana gradien tekanan ini menyebabkan tertutupnya katup atrioventrikular yang tadinya terbuka. Akibat penutupan katup inilah yang menimbulkan bunyi jantung pertama yang kita sebut dengan B1. Fase ini disebut isovolumetric ventricular contraction, di mana atrium yang sebelumnya tertutup. Fase ini disebut isovolumetric ventricular contraction, di mana terjadi peningkatan pada ventrikel namun belum terjadi proses ejeksi atau pengeluaran darah, sehingga volume dalam ventrikel tetap sama ataupun isovolum. Di sini katup semilunar masih dalam kondisi tertutup, hingga ketika ventrikel jauh lebih tinggi tekanannya daripada tekanan di aorta dan di vena pulmonal yang menyebabkan katup semilunar di sini pun terbuka dan terjadi proses ejeksi secara cepat atau rapid ejection, di mana darah dipompa keluar dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru dan dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Fase inilah disebut dengan ventricular systole. Selanjutnya, namanya rumus fraksi ejeksi untuk tahu beberapa sel darah yang berhasil dipompa dari total seluruh volume darah yang masuk ke jantung. Bahasa rumusnya yaitu stroke volume per end diastolic volume. Stroke volume yaitu jumlah darah yang keluar sekali jantung berdetak. End diastolic volume adalah total volume darah yang dalam jantung sesaat sebelum volume sistole ventrikel ini. Artinya detik-detik terakhir saat ventrikel lagi fase diastol atau menerima darah dari atrium. Kemudian ada juga istilah end systolic volume, yaitu volume darah yang tersisa setelah darah dieksesikan ke seluruh tubuh. Jadi untuk tahu stroke volume yang bisa hitung adalah dengan cara end diastolic volume dikurangi end systolic volume, itulah stroke volume. Dan ejection fraction adalah stroke volume dibagi end diastolic volume kali 100%. Misalnya, volume terakhir saat ventrikel diastolik adalah 120 mili.
yang tersisa 50 mili. Maka stroke volume adalah darah yang keluar adalah 120 sampai 50, artinya 70 mili darah yang dipompa keluar. Untuk referensi klinisnya nanti akan berkaitan erat dengan klasifikasi gagal jantung serta bagaimana tata laksana yang tepat. Lalu kemudian selanjutnya isovolumetric ventricular relaxation, di mana terjadi repolarisasi pada ventricle. Pada EKG tampak seperti gelombang T. Tekanan di rongga ventricle mulai menurun dan tekanan di aorta dan di vena pulmonar meningkat dan menyebabkan tertutupnya kembali katup semilunar. Proses penutupan katup ini disebut B2. Otomatis tidak ada perubahan volume ventricle, impuls listrik sudah berlalu sehingga ventricle relaksasi. Pada tahap ini darah dari seluruh tubuh mulai mengisi atrium dekstra dan sinistra. Lalu yang terakhir itu ada fase diastole. Ketika pengisian atrium menyebabkan tekanan di atrium lebih tinggi daripada ventricle, katup atrioventrikular kembali terbuka sehingga darah mengisi ventricle sekitar 80% dan kembali ke fase awal atau fase pertama, dan siklus ini akan berulang. Kontraksi sel otot jantung dipicu oleh potensial aksi oleh sel otot jantung. Karena jantung berkontraksi secara ritmis, maka bersifat autoritmik. Impuls jantung berasal dari SA node yang merupakan suatu daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat dengan pintu vena cava superior. SA node merupakan pemacu jantung untuk berkontraksi. Setelah dicetuskan, potensial aksi akan menyebar ke atrium kanan dan kiri. Sebagian besar penyebaran impuls dari sel ke gap junction. Impuls dari atrium kanan akan berjalan ke ventricle melalui avenot. Avenot yaitu suatu berkas kecil sel-sel otot jantung yang terletak di dasar atrium kanan dekat dengan septum dan berada di antara atrium dan ventricle. Potensial aksi akan berhenti sebentar di avenot untuk memastikan kontraksi atrium mendahului ventricle agar pengisian pada ventricle sempurna. Impuls kemudian berjalan ke septum intraventricularis melalui bundle of His, yaitu suatu jaras sel-sel khusus yang berasal dari avenot dan masuk ke dalam septum interventricularis. Bundle of His terbagi menjadi bundle of His dextra dan bundle of His sinistra. Ia akan turun menyusuri septum, melengkung mengelilingi ujung tiap rongga ventricle dan berjalan balik ke arah atrium. Lalu impuls secara cepat disebarkan ke miokardium melalui serat-serat Purkinje. Serat Purkinje yaitu serat-serat halus yang menjurus dari bundle of His dan menyebar ke seluruh miokardium ventricle. Setelah itu, impuls akan mengaktifkan sel-sel ventricle lainnya dari sel ke sel melalui gap junction, sehingga atrium akan berkontraksi diikuti oleh kontraksi pada ventricle setelah jeda singkat di avenot. Fase ini terjadi akibat masuknya kalsium melalui kanal kalsium di kanal sel, lalu ion kalium akan keluar yang ditandai dengan segmen ST. Kontraksi sel otot jantung dipicu oleh potensial aksi oleh sel otot jantung. Karena jantung berkontraksi secara ritmis, maka bersifat autoritmik. Lalu jadi untuk fase potensial aksi jantung dalam EKG normal terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama itu fase 0, yaitu depolarisasi cepat. Pada fase ini, penanjakan pertama dari potensial istirahat sebagai akibat dari masuknya natrium secara mendadak ke dalam sel. Lalu yang kedua itu ada fase 1, yaitu repolarisasi dini. Fase ini disebabkan oleh tertutupnya saluran natrium sebagian sehingga memperlambat aliran natrium ke dalam sel. Pada saat yang bersamaan terjadi pembukaan kanal kalium keluar sel. Lalu fase yang ketiga yaitu fase 2 atau fase plateau.
Fase ini terjadi akibat masuknya kalsium melalui kanal kalsium di dalam sel, dan ion kalium akan terus keluar yang ditandai dengan segmen ST pada EKG. Lalu yang keempat itu ada fase 3, yaitu repolarisasi akhir. Fase ini terjadi akibat tertutupnya kanal kalsium dan keluarnya kalium dari dalam sel. Keluarnya kalsium menyebabkan suasana elektrik di dalam sel menjadi negatif, dan hal ini menjelaskan terjadinya gelombang T atau repolarisasi pada ventrikel. Lalu yang terakhir yaitu fase keempat atau resting membran potensial. Pada fase ini sel kembali dalam keadaan istirahat. Natrium juga dijumpai lebih banyak di dalam sel serta kalium lebih banyak di luar sel penempatan lead EKG. Lalu untuk penempatan lead EKG ini, yang pertama itu ada RA atau merah, lengan bawah di pergelangan tangan kanan. Lalu ada LA atau kuning warnanya di bagian lengan bawah atau pergelangan tangan kiri. Lalu ada tanda LL atau yang berwarna hitam, biasanya pada tungkai bawah kiri proksimal pergelangan kaki. Lalu ada tanda RL atau berwarna hijau, biasanya pada tungkai bawah kanan proksimal ke pergelangan kaki. Lalu untuk V1 itu pada intercostalis 4 di tepi sternum kanan. Lalu V2 nya itu ada pada intercostalis 4 pada tepi sternum kiri. Lalu V3 di antara V2 dan V4. Lalu V4 nya pada intercostalis ICS 5 linea mid clavicula sinistra. Lalu V5 nya di garis aksila anterior sejajar dengan V4. Lalu yang terakhir itu V6 pada garis tengah aksila sejajar dengan V4 dan V5. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kurang dan terjadi kesalahan dalam pengucapan atau berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.